Tom Haye ajak striker keturunan yang bermain di PSV, Marco Ian Gustil perkuat timnas Indonesia. Midfielder SC Heerenveen, Tom Haye, mengajak penyerang PSV, Marco Ian Gustil untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Tom Haye dan Marco Ian Gustil ramai dibahas pencinta sepak bola tanah air dalam beberapa minggu terakhir. Tom Haye merupakan pemain dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun ini tengah menunggu reses Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang berakhir pada Selasa, 5 Maret 2024. Rencananya di awal Maret 2024, proses naturalisasi Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye akan dirapatkan DPR, tepatnya di Komisi 3 dan X. Setelah itu, Presiden akan mengeluarkan kepres terkait naturalisasi Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye. Setelah kepres keluar, Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye tinggal mengambil sumpah WNI untuk mendapatkan paspor Indonesia. Hanya saja, Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye tak bisa langsung membela timnas Indonesia, mengingat harus perpindahan federasi terlebih dulu dari KNVB ke PSSI. Bagaimana dengan Ian Gustil? Setelah kabar PSSI mendekati pemain keturunan Grade A, nama Marco Ian Gustil langsung muncul ke permukaan. Nama Marco Ian Gustil muncul karena yang bersangkutan mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama PSV. Sekarang harapannya, PSSI benar-benar mendekati Marco Ian Gustil demi mempertajam lini depan timnas Indonesia. Jikapun belum mampu melakukan pendekatan, Tom Haye dapat menjadi agen untuk membujuk Gustil gabung ke timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Tom Haye dan Marco Ian Gustil merupakan sahabat lama, sekalipun usia keduanya terpaut 2 tahun. Baik Tom Haye dan Gustil sama-sama berstatus jebolan dari akademi di Belanda. Kedekatan Tom Haye dan Ian Gustil juga terlihat jelas di media sosial. Keduanya kerap meninggalkan komentar ketika ada yang baru saja mengeluarkan unggahan. Jadi, apakah Tom Haye siap menjadi agen demi membawa Marco Ian Gustil mendapatkan paspor Indonesia? Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela timnas Indonesia, Simon Osama akhirnya buka suara. Simon Osama akhirnya mengakui jika saat ini tengah dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Penyerang 22 tahun tersebut mengonfirmasi saat diwawancarai oleh Roy Ricardo di channel YouTube KRTV beberapa waktu lalu. Mereka mengirimi surat bahwa saya dipanggil untuk main di timnas Indonesia, ujar Simon Osama. Dan sekarang saya dan agen sedang lihat dokumennya. Bagaimana semuanya bekerja untuk bermain di Indonesia. Jadi saya pengen main, tapi sekarang kita harus memikirkan semuanya sebelum menentukan pilihan, tambahnya. Saat ditanya Roy mengenai seberapa jauh proses agar Simon Osama bisa membela timnas Indonesia, pemain SC Heerenveen memberi penjelasan detail. Agen saya mencari tahu kabar benarnya di dokumen, jika memang semuanya benar kami bisa pergi lebih cepat, ujar Simon. Simon Osama mengaku masih terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi kepadanya. Ia juga menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan. Jadi rencana saya terbuka, saya masih muda, 22 tahun, saya melakukan dengan baik. Di klub, saya belum tahu karir saya, ke depannya, ucapnya. Kita cuma menunggu melihat dokumen dan melihat apa yang terjadi, tetapi saya masih ingin main di Indonesia, pungkasnya. Striker keturunan, Yankuba Minteh mengungkapkan alasannya mengapa belum memilih untuk bela timnas Indonesia 100%, meski sudah menjalin kontak dengan PSSI. Yankuba Minteh merupakan satu pemain keturunan yang awalnya sempat masuk rekomendasi Shin Tae-yong. Penyerang berusia 19 tahun ini belak-belakan mengungkapkan alasannya belum 100% ingin membela timnas Indonesia. Bukannya sekarang saya sudah kontak dengan mereka, PSSI. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, ucap Yankuba saat wawancara dengan RTV OOS dinukil dari laporan 20 Fans NL. Menurut Yankuba Minteh, masih terlalu dini untuk menentukan harus bela timnas Indonesia. Hal itu karena dirinya masih ingin fokus ke skuad Gambia, apalagi usianya terbilang masih sangat muda. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat, imbuh striker Feyenoord ini. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Segalanya sesuatu bisa terjadi dengan cepat dan kami tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat, tegas pemain yang berusia 19 tahun ini.
Lebih lanjut, Yan Kuba Minteh menegaskan akan fokus dengan perkembangan diri sendiri, terutama bersama Feyenoord. Saya ingin fokus ke klub terlebih dahulu, berkembang, bekerja keras agar bisa lebih baik lagi, tegas Yan Kuba saat ditemui wartawan dikutip dari TikTok Indonesia Mendunia. Bukan Martin Paes, kiper keturunan Cyrus Margono siap turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Menurut Cyrus Margono, ia selangkah lagi mendapatkan paspor Indonesia, sesuatu yang pernah disandangnya. Menurut staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, Cyrus Margono tidak menjalani proses naturalisasi layaknya Jordi Amat dan kawan-kawan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007, Cyrus Margono bisa mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang pernah dipegangnya. Sekadar diketahui, peraturan di atas mengatur tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 6, anak yang berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau telah kawin, bisa memilih salah satu kewarganegaraan. Berhubung Cyrus Margono anak yang lahir dari kewarganegaraan ganda, Amerika Serikat dan Indonesia, ia bisa memilih salah satu negara. Singkatnya, setelah melalui proses mendapatkan kewarganegaraan yang panjang alias sejak tahun lalu, Cyrus Margono selangkah lagi kembali mendapatkan paspor Indonesia. Di akun Instagramnya, Cyrus Margono tak sabar memperkuat Timnas Indonesia. Ia bahkan sudah menyiapkan sepatu yang bertuliskan inisial namanya, CM93, dan bendera Indonesia. Saya tidak sabar mengenakan sepatu bola ini, bertuliskan inisialnya namanya, CM93, plus bendera Indonesia. Dan saya senang untuk mengabarkan bahwa proses saya hampir selesai. Sudah beberapa minggu sejak dokumen saya sampai di Setnek, dan kita sudah sangat dekat, bendera Indonesia, kata Cyrus Margono di akun Instagramnya, @margono. Terima kasih banyak kepada Pak Hamdan Hamedan atas dukungannya setiap hari. Saya sangat menantikan saat saya bisa menerima identitas Indonesia saya lagi, insya Allah, lanjutnya. Jika Cyrus Margono bisa mendapatkan paspor Indonesia awal bulan ini, kiper Panathinaikos B ini berpeluang membela Timnas Indonesia kontra Vietnam. Dengan tinggi badannya yang mencapai 190 cm, keberadaan Cyrus Margono sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Musim ini, Cyrus Margono telah turun 8 kali bersama Panathinaikos B yang mentas di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Berikut ini respon PSSI terhadap keinginan salah satu pemain yang ingin membela Timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah Samuel Daniel Rots, penyerang FC Twente yang bermain untuk Eredivisie Belanda. Bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda membuat pernyataan dari Samuel Rots mendapat sorotan dari masyarakat Indonesia. Samuel Daniel Rots memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela Timnas Indonesia. Untuk membela Timnas Indonesia, Samuel Rots sendiri harus menempuh jalur naturalisasi terlebih dahulu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Samuel Daniel Rots. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka, kata Erick Thohir. Saya dengar ada pemain grade A yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda ingin bela Timnas Indonesia. Namun sang pemain belum mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela Timnas Indonesia, entah lewat Instagram, TikTok dan sosial media lainnya. Saya cukup menikmati rumor seperti ini, setidaknya hal seperti ini bisa membuat negara lain memperhitungkan